Perkenalkan, nama saya Daniel Fawzitullah. Saya mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Syiah. Di kesempatan kali ini, saya akan mencoba membahas sebuah kasus tentang pembagian waris secara testamenter, atau di masyarakat dikenal dengan pembagian waris secara surat wasiat. Di video 3 menit ini, saya akan membahas secara komprehensif dan singkat, supaya agar mudah dipahami. Saya akan mengilustrasikan sebuah kasus. Kasusnya adalah seorang ayah yang mempunyai 3 orang anak laki-laki dan perempuan. Nah, sang ayah ternyata membuat surat wasiat yang di dalamnya mengatakan bahwa sang ayah memberikan perusahaan dan yayasan kepada anak pertamanya, yaitu anak laki-lakinya. Nah, muncul persoalan di sini. Persoalannya adalah ternyata anak kedua dan anak ketiga tidak menerima apa yang telah dibuat oleh ayahnya. Maka, sebagai penasihat hukum, ada langkah-langkah yang bisa ditempuh bagi anak kedua dan anak ketiga. Langkah pertama yang dapat ditempuh adalah anak kedua dan ketiga dapat meminta legitimate porsi terhadap harta warisannya. Kenapa? Legitimate porsi ini diatur dalam hukum kita terhadap kegiatan-kegiatan pembagian warisan yang dianggap tidak adil. Maka dengan adanya legitimate porsi yang telah diatur besarnya di dalam hukum kita, KUH Perdata, maka ini setidaknya dapat membantu. Namun, langkah yang kedua yang dapat ditempuh kepada anak kedua dan anak ketiga adalah anak kedua dan anak ketiga dapat meminta pembatalan surat wasiat oleh hakim. Apakah kemudian ini dapat dibenarkan? Secara konsep, itu hanya dapat dicabut surat wasiat oleh ayahnya. Kenapa? Karena ayahnya lah yang membuat surat wasiat tersebut. Namun ternyata karena surat wasiat ini menyangkut anak yang kedua dan anak yang ketiga. Karena apa? Karena sang ayah ternyata hanya memberikan surat wasiat kepada anak pertamanya. Seharusnya ini bukan merupakan etika yang baik bagi ayah untuk hanya membuatkan satu surat wasiat terhadap anak pertama. Nah, ternyata ada putusan hakim yang membatalkan tentang surat wasiat yang dibuatkan oleh ayahnya ini. Kenapa? Hakim menimbang bahwa ternyata ada ketidakadilan di sini. Nah, maka anak kedua dan anak ketiga lebih baik meminta pembatalan terhadap surat wasiat tersebut. Kenapa? Karena kalau diminta legitimate porsi, mungkin itu hanya sedikit. Nah, maka hal yang baik ditempuh adalah sama-sama kepada ayahnya untuk berkonsultasi dan bermusyawarah terhadap apa yang akan dibagikan. Kenapa? Ini akan lebih menguntungkan kepada anak kedua dan anak ketiga. Nah, di poin ini ternyata pembatalan surat wasiat itu dapat diputuskan oleh hakim. Ketika hakim melihat bahwa surat wasiat yang diberikan kepada anak pertamanya ternyata tidak melibatkan anak kedua dan anak ketiga, yang artinya ini tidak mencakup teori keadilan. Nah, maka dari itu sebaiknya ayahnya haruslah membuat kesepakatan bersama kepada anak-anaknya untuk kemudian membagi harta warisannya secara baik. Terima kasih.